Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Kami mendapatkan topik yaitu praktek dokter. Dan di awalnya di sini yang ditampilkan itu tampilan awal, tampilan sign in, tampilan masuk, dan untuk fitur-fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, sebelum memulai masuk ke halaman login atau fitur lainnya, di sini saya akan memaparkan tugas dari masing-masing orang dalam kelompok 8 pada GitHub ini. Jadi di dalam branch ini ada tugas dari fitur klinik itu sendiri. Yang pertama di sini misalkan ada Saifullah, dia mengerjakan fitur obat. Terus kemudian Yafas, dia mengerjakan fitur pasien. Saya sendiri Lintang mengerjakan fitur dokter dan Priska mengerjakan fitur admin. Kemudian ketuanya sendiri Budi, dia mengerjakan development-nya. Lanjutnya untuk kontributor sudah aktif semua, ada 5 orang di sini sudah aktif. Lalu terakhir di branch itu di main sekitar 2 jam yang lalu, yaitu membranch ini, widget untuk dashboard dan instalasi Midrange. Kemudian untuk fitur login dan lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah ya, jadi untuk aplikasi kami dibagi ke dalam 2 role, yakni ini role admin dan juga role dokter. Pada kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh admin atau aksi-aksi apa atau kerjaan apa saja yang dimiliki oleh admin. Baik, di sini sudah terlihat untuk dashboard-nya. Kita memiliki 4 widget, 3-nya itu untuk start dan 1-nya itu widget untuk melihat record kunjungan terbaru. Jadi misalnya si admin membuat sebuah kunjungan, jadi di sini Pak, kami pasiennya itu yang input bukan kunjungannya itu yang input bukan pasien namun si admin sendiri. Jadi untuk alurnya nanti pasien datang ke klinik, lalu dia akan melakukan pendaftaran kepada admin, akan didata namanya, alergi obat, dan NIK, alamat, dan lain-lain. Kemudian baru dibuatkan kunjungannya oleh admin. Jadi lalu kita lanjut untuk fitur-fitur di admin. Di sini ada pembayaran, rekam medis, admin, dokter, obat, dan juga pasien. Jadi admin ini itu memegang seluruh kendali penuh atas menu-menu di sini. Untuk saya akan jelaskan untuk menu manajemen user. Di sini ada kebagi 2 karena kita memiliki hanya 2 role, yakni role admin dan juga role dokter. Di menu admin ini si admin bisa create new admin, mungkin misalnya kalau ada rekrutan admin baru, kemudian bisa di-delete dan juga bisa di-view. Untuk seluruh menunya ini kami tidak menggunakan pages baru, tapi kami menggunakan modal. Selanjutnya ada fitur manajemen user tapi untuk role dokter. Ini sama saja seperti manajemen user admin, cuma bedanya di situ untuk role yang memiliki untuk user yang memiliki role dokter saja. Di sini tuh yang membedakan adalah create usernya, di mana ada beberapa tambahan atribut yang merupakan atribut dari tabel dokter. Untuk informasi akun ini merupakan atribut yang dimiliki oleh user atau tabel user. Selanjutnya ada obat dan inventaris. Ini untuk merecord atau menyimpan data-data obat. Di sini kami menggunakan Factory untuk menggenerate 20 atau 15 ya, data dummy yang kami butuhkan untuk testing. Kemudian di sini ada fitur pasien. Sama kami di sini juga menggunakan data dummy sekitar 5 sampai 10 orang lah.
Lalu untuk fitur-fiturnya di sini admin bisa create new pasien seperti yang tadi saya bilang. Jadi alurnya itu si pasien datang ke klinik, lalu adminnya yang menginput data-data dari si pasien. Jadi misalnya kita contohkan saya di sini kita akan meng-create satu pasien. Misal nama pasiennya D. Lalu nicknya kita masukkan acak untuk golongan darah A, tanggal lahirnya ini aja, lalu alert. Nah, untuk alergi obat ini kami menggunakan drop down multiple, di mana alergi obat ini merupakan relasi many to many antara pasien dan juga obat dengan pivot table bernama alergi pasien. Jadi untuk alergi obat ini kita bisa memasukkan banyak opsi. Lalu ada jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Ya, setelah create, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nanti akan ada action untuk buat kunjungan, edit, dan juga delete. Kemudian ada di sini kami menggunakan relation manager untuk kunjungan pasien dan juga rekam medis yang dimiliki oleh record ID pasien ini. Oh ya, kemudian di dokter juga ada sebuah relation manager, yakni untuk jadwal praktek, di mana jadwal praktek ini merupakan pivot table antara dua data master, yaitu dokter dan juga poli. Namun untuk polinya tidak saya bikin resource-nya, saya hanya membuat poli dari sini saja Pak, dari drop-down-nya. Jadi misalnya kita akan create poli baru nanti di suatu masa depan, atau nanti kita bisa klik tambah lalu masukkan nama polinya. Misalnya kita akan memiliki poli THT, kita create, kita close dulu drop-down-nya, drop-down modalnya, lalu kita, nah dia sudah muncul. Lalu kita bisa milih hari untuk jam mulai prakteknya. Nah, ini merupakan jadwal praktek yang dimiliki oleh record si Dr. Arno Muller ini. Kita juga bisa mengedit untuk dua, yang ini informasi dari si model dokter dan juga dari jadwal praktek yang kita buat melalui relation manager. Lalu lanjut untuk ke alur aplikasinya. Jadi kita akan mencoba untuk membuat kunjungan jadwal praktek. Di sini karena di sini kami menggunakan logika di mana jadwal prakteknya itu tuh misal jam real life-nya itu 2.26 Pak. Maka dia akan mengasih atau bisa kita tuh sekarang jam 2.26 dan hari Rabu. Maka jadwal prakteknya itu akan ngasih opsi jadwal praktek yang tersedia pada tanggal dan jam kunjungan itu Pak. Jadi kita mungkin akan buat dulu untuk jadwal prakteknya yang sesuai dengan waktu pada real life. Oke, jadi maaf Pak, tadi ada sedikit problem di mana tadi jadwal prakteknya tidak muncul karena mengikuti waktu dari real time di dunia nyata Pak. Tapi ini sudah muncul. Lalu kita masukkan tanggal kunjungan yang merupakan hari ini 7 AM sampai. Lalu kita masukkan keluhan. Lalu kita submit. Nah, ini nanti akan ada kunjungan pasien yang baru. Nah, data terbaru. Nah, selanjutnya akan dijelaskan untuk fitur pada role dokter, yang mana fitur ini untuk membuat rekam medis berdasarkan kunjungan yang dilakukan oleh pasien, yang akan dijelaskan oleh teman saya Ipul.
Oke, selanjutnya untuk di dokter sini juga untuk pada saat nge-create dokter itu ada buat email dan juga password. Nah, ini dashboard dari dokter. Di sini ada pasien, kunjungan, dan obat stok menipis. Nah, di sini ada kunjungan hari ini tuh ada satu yang tadi di-create oleh teman saya, nama pasien Budi. Nah, pasien di sini bisa buat untuk buat rekam medisnya dari dokter. Di sini ada diagnosa dari dokter, misalkan sakit perut. Ini tindakan yang dilakukan oleh dokter untuk pasien, misalkan dicek tensi. Lalu catatan dari dokter, misalkan kurangi makan pedas. Ada resep dokter juga. Di sini untuk bisa drop down-nya ada, bisa milih untuk obatnya. Misalnya Libero kualitasnya 1, dan udah ada harga satuannya juga. Dan untuk dosisnya misalkan 2 kali 1, dan aturan pakainya sesudah makan. Dan ini bisa untuk nge-add resep obat lagi, misalkan untuk obat tambahan. Ini drop down misalkan obat Corpora Vitalis dengan quality 10 dengan harga satuan, dan dosisnya misalkan 3 kali 1, dan aturan pakainya sebelum makan. Oke, submit. Nah, di sini statusnya selesai, udah berganti dari yang menunggu udah selesai. Lalu di sini rekam medis, the view yang dibuat tadi, rekam medis tadi bisa dilihat. Lalu di tabel obat, ini berbagai macam obat dari dokter, dari banyaknya dari 10 hingga 5 macam obat. Nah, untuk pasien di tabel pasien ini adalah pasien-pasien yang sudah dicek oleh dokter. Yang tadi ini ada Budi dan yang lainnya ini. Oke, cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Saya kembalikan ke teman saya, Yafas. Oke, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mempresentasikan hasil proyek kami. Mungkin cukup sekian presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.